Audio Jungle. Garis miring 11 Romawi garis miring 2024 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Sugianto. Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara 2 sampai dengan 7. Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Baru kepada pejabat yang akan dilantik dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan November tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A dengan ini secara resmi melantik nama Dahlia Sarjana Hukum NIP 1977 1024 1997 03.2.001, pangkat golongan beruang penata tingkat 1 3D sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Bengkulu 29 November tahun 2024, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Dr. Anus Arinal Magister Hukum NIP 1966 1230 1991 sumpah sehubungan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Sebelum melaksanakan tugas, saudara diharuskan mengangkat sumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 37 ayat 2. Apakah saudara bersedia disumpah? Tentu dengan agama Islam. Ketahuilah bahwa sumpah yang saudara ucapkan
samping disaksikan oleh kita yang hadir, terlebih utama disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengerti apa yang tersurat maupun apa yang tersirat, dan kepada Allah jualah segala sesuatu akan kita bertanggungjawabkan. Selanjutnya ikutilah naskah sumpah sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selesai. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Penandatanganan oleh pejabat yang diambil sumpah. Penandatanganan oleh saksi-saksi. Saksi pertama Sisli Rudi SHMH. Saksi kedua Nurlaili SHMH. Penandatanganan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu. Fotonya dari belakang, nampaknya di tempat itu Bapak Ketua aja. Video. Nah, kepada saksi dan rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dipersilakan kembali ke tempat. Kepada pejabat yang sudah disumpah dan dilantik untuk mengambil tempat. Maaf yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A, yang mulia Bapak Ibu Hakim, yang kami hormati Bapak Sekretaris, Ibu Panitera, yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh karyawan-karyawati, dan terkhusus keluarga saya yang kesempatan hadir pada hari ini.
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya telah dilantik menjadi Kasubag Kepegawaian Berkala kelas 1A. Hal ini merupakan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya masih lama, karena saya juga anak-anak juga berpikir dulu, jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sibuk mempersiapkan pelantikan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya. Dari kemarin sudah berkoordinasi, kesempatan untuk geladinya saya bisa hadirkan hari ini pagi tadi sebelum acara pelantikan. Baiklah, kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Sebenarnya Pak, kalau untuk perkenalan semuanya udah kenal Pak, tapi ya, tapi secara resminya saya perkenalkan kembali, nama saya Dahlia, anak buah, satu kuliah di UNIF semester 3, yang satu lagi kelas 2 SMA. Tidak bisa hadir karena ada kegiatan di sekolah yang tidak bisa ditunjukkan. Saya di Bengkulu tinggal di Tanah Patah Pak, Tanah Patah, depan Polbus Janji Jiwa. Mudah cari alamat saya. Mas Wawan tahu Pak, jangan Mas Wawan. Jadi kalau ada kesempatan boleh mampir Pak. Dan tidak lupa pada kesempatan ini saya juga berterima kasih pada Pak Ketua telah menerima saya menjadi anggota baru. Mohon bimbingan, mohon arahan baik dari Bapak Ketua, terkhusus Pak Sekretaris yang nanti jadi atasan langsung saya, Ibu Panitera juga. Saya mohon bimbingannya. Silakan tegur saya Pak, Ibu, umpamanya dalam melaksanakan tugas saya ada kekurangan, ada kesalahan. Saya juga manusia biasa, mungkin ada salah dan khilafnya. Saya mohon bimbingannya. Saya rasa itu saja Pak perkenalan saya hari ini, tidak banyak. Yang penting saya mohon kerjasama semuanya rekan-rekan saya nanti demi kemajuan PA Bengkulu. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan kesempatan dan rahmatnya sehingga saya pada ini bisa hadir mengikuti perpisahan di 31 tahun di Pengadilan Agama Bengkulu. Dan kedua, salam dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, yang terhormat Ibu Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, yang terhormat wakil dari PTA Ibu Mutia dan Ibu Sri, dan yang terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu, yang terhormat Ibu Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, dan kepada karyawati Pengadilan Agama Bengkulu yang kami cintai. Tak terasa sudah 30 tahun
31 tahun saya di Pengadilan Agama Bengkulu, yang tentu saja diwarnai berbagai cerita, entah dari pertama waktu itu Pengadilan Agama Bengkulu masih kantor masih belum singgah ini ya. Kemudian terakhir saya harus berpisah dalam keadaan sudah menikah seperti sekarang ini. Pada waktu pertama kami di sini, alhamdulillah kami masih bisa bertemu. Waktu itu yang masih ada di sini yaitu Ibu Jurnaini, Ibu Nadima, Ibu Dormaini, dan alhamdulillah semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Selama 31 tahun di Pengadilan Agama, tentunya banyak hal yang telah saya perbuat. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan-kesalahan, dan juga seandainya ada kekurangan kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang pada waktu itu memang banyak hal kami memang dimulai kadang ada cerita-cerita lucu selama di Pengadilan Agama. Awalnya karena dari Jawa, kadang saya kan masih ada basa-basi. Jadi kalau misalnya karena saya nggak ingin menyinggung orang, jadi saya bilang maaf ya saya lupa. Kemudian saya dibilang, oh itu pelupa. Akhirnya sempat juga saya jadi kambing hitam. Jadi waktu saya kadang-kadang kaget, ada juga cerita itu berita pernah berkas hilang kan. Saya nggak tahu juga, waduh kok hilang ya. Kemudian baru 21 tahun kemudian baru ketemu, ternyata Bu Norman cerita, oh berkas yang dulu hilang tuh ternyata Pak Salim yang hilangkan. Jadi cerita kadang-kadang banyak hal, kadang-kadang masih ada di cerita saya. Jadi kemungkinan kadang-kadang saya bilang, kok jadi malah saya, wah itu Angga ini pelupa ya, itu Angga ini pelupa. Bila saking saya suka, maaf ya saya pelupa. Jadi akhirnya saya diberikan pelupa betul jadinya. Jadi kalau karena ada kemudian saya menjadi pelupa, saya juga mohon maaf ya. Mungkin ya memang kadang-kadang ada yang nggak disengaja gitu. Kemudian juga selama di pengadilan ini memang saya ada cerita aja yang ada seru. Yang mungkin salah satu hal, kemudian saya pernah juga, tapi waktu itu memang bukan di Pengadilan Agama Bengkulu ya, di Pengadilan Agama Bantul. Waktu itu diajak demo untuk demokrasi, naiknya demokrasi. Waktu itu diajak dari orang-orang dari luar Jawa. Bu, gimana ceritanya? Tolonglah difasilitasi. Kami ini udah demo dari dulu, tapi nggak dianggap. Oh ya, apa sih pertanyaan saya? Oh ini Bu, dari Hakim Agung itu bilang kalau kita itu remunerasinya tuh nggak dianggap, jadi mau dihapus, diganti dari tunjangan Hakim Agung yang mau dinaikkan dari 200, terus kita itu mau dibuang, jadi nggak dianggap lagi, remunerasi udah dianggap hilang, udah dianggap lagi katanya, dianggap selesai. Terus akhirnya pada semua itu memberikan data ke saya. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya. Waktu itu pas kebetulan saya itu lagi baik sama Bapak Presiden SBY. Saya lagi banyak puasa, banyak tirakat puasa, sampai nggak apa-apa. Karena jadi semua rezeki itu saya berikan, jadi saya itu tidak pernah membawa duit di tangan saya itu paling 50.000. Tapi alhamdulillah karena waktu itu kan kamu itu pokoknya harus ikhlas. Jadi semuanya saya berikan sama orang. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki, tetap aja yang menolong dengan saya. Kok bisa uang 50.000, tapi bisa juga hidup terus ada aja rezeki. Kalau pesan dan kesan dari saya selama di Pengadilan Agama, dan saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyanyi suaranya saya udah jelek. Kan penyanyi lebih bagus. Aku nggak bisa berpantun. Bisa Oh gini aja. Nanti insya Allah kalau seandainya Tuhan saya meridhoi, mungkin setelah saya pensiun, mungkin insya Allah saya itu bersama teman-teman buka LBH di pakai nari. Insya Allah seandainya Tuhan mengizinkan ya. Jadi ke depan kalau saya masih diberikan rezeki di sini, jadi mohon gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, yang mulia Ibu Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, yang kami hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu, yang kami hormati yaitu Ibu pengurus daripada IPASPI daerah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selamat datang pada acara Purna Bakti teman kita yang pernah bersama duduk Pengadilan Agama Bengkulu, Ibu Mutia dan Ibu Sri, dan yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional serta pegawai Pengadilan Agama Bengkulu yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama di Aula Pengadilan Agama Bengkulu dalam rangka acara pelantikan daripada Kasub Kepegawaian dan Orta yang telah acaranya telah selesai lancar dan sukses. Selanjutnya kita acara pengantar Purna Bakti daripada Ibu Hajah Anggraini Winastuti SH yang pada 1 Desember 2024 nanti beliau sudah Purna Bakti. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa pula selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan syafaat bagi kita semua hingga yang menyesal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya ditunjuk oleh pimpinan untuk mewakili seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan pesan dan pesan dari pegawai Pengadilan Agama Bengkulu untuk teman sebenarnya oleh kami, yaitu Ibu Hajah Anggraini Winastuti SH telah memasuki masa pensiun, yaitu Purna Bakti. Beliau ini sebenarnya sejak tahun 1993 sudah mulai menjadi pegawai di Pengadilan Agama Bengkulu. Pada waktu itu kami belum jadi pegawai, kami masih kuliah waktu itu. Beliau sudah jadi pegawai di Pengadilan Agama Bengkulu. Beliau ini pernah juga menduduki jabatan jurusita pengganti, kemudian Kasub Keuangan, pernah juga jadi Kasub Kepegawaian. Kemudian pada tahun 2003 itu jadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Bengkulu. Cuman berselang 1 tahun dengan kami tahun 2004 jadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Bengkulu. Jadi setelah 2003 ke 2011 beliau jadi panitera pengganti di Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian beliau pulang ke daerah asalnya, yaitu ke Jawa, kemudian mengabdikan diri di Pengadilan Agama Bantul, kemudian ke Pengadilan Agama Sleman ya, sampailah tahun 2012.
Kemudian balik lagi ke Bengkulu, saking cintanya Pengadilan Agama Bengkulu. Tahun 2020 beliau balik lagi ke Bengkulu. Saya kaget juga waktu itu Pak, kami sudah berpisah waktu itu. Saya pertamanya ke Pengadilan Agama Curug, yaitu sebagai panitera muda hukum di Pengadilan Agama Curug. Kemudian saya ke Pengadilan Agama Tais selama 4 tahun lebih. Kemudian barulah ketemu lagi beliau di sini lebih kurang 4 bulan yang lalu. Jadi bertemu kembali. Saking cintanya dengan Bengkulu, sampai Purna Bakti pun dia masih di Bengkulu beliau. Jadi memang banyak kenangan bersama beliau dulu, sesama jadi panitera pengganti waktu itu. Benar kata beliau tadi Bapak, katanya saya itu pelupa. Benar, kadang-kadang salah baju beliau Pak. Nah, tapi kami sangat mengerti beliau. Kami kasih tahu Pak, adikku bukan baju ibu Pak gitu ya, gitu kan. Jadi tapi itulah beliau. Tapi tidak ada tersinggung sedikit pun apapun yang kami sampaikan kepada beliau, tetap menerima. Kesan yang paling indah lah bersama beliau ini. Kami terkadang membawa nasi itu lebih Pak, karena kami ingin makan bersama. Jadi hari ini kadang terlambat aja beliau nggak ada, kami cari mana Mbak Yo, kami nak makan kayak gitu. Kami cari beliau untuk makan bersama. Jadi kesannya begitu susah untuk dilupakan. Beliau ini orangnya hebat Pak, orangnya pebisnis. Jadi kami yang pegawai ini, jadi pegawai toh nggak berani yang lainnya, tapi beliau begitu banyak bisnisnya. Jadi ada dia kalau musim kembang, musim bunga, dia kawan bunga Pak. Nanti kamu itu mau beli bunga nggak nih katanya gitu. Nanti bayarnya waktu gajian aja gitu. Saking kepintarnya. Jadi pebisnis itu pintar sekali. Ada baju, jual baju, kadang furniture ditawarnya sama kita, itu hebat. Tapi dalam bisnis sering sekali kadang jatuh Pak, kasihan. Tapi dia nggak apa-apa, terus saja tersenyum. Kalau kita mungkin nggak bisa tidur, karena aman saja dia. Nggak pernah ada sedikit pun keluh kesah. Misalnya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, begitulah. Berarti beliau ini sangat hebat. Ada kesan yang paling saya teringat sekali. Waktu itu pimpinan memanggil saya. Sekarang beliau jadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Saya dipanggil, kemudian memberi suatu berkas, sangat tebal berkas tersebut. Dia bilang, coba kamu periksa, ini berkas siapa? Ini berkasnya Muaggara ini Pak. Coba lihat, apa yang salah yang kamu lihat di sini? Saya periksa nggak ada yang salah. Sekali lagi coba lihat, ada yang salah nggak? Tidak saya temui salahnya Pak. Kemudian pimpinan kami mengatakan, masa kamu nggak lihat ini yang salah? Nggak tahunya Pak, semua alat bukti itu dan relas beliau bolongi dua-dua, jadi kiri kanan. Saya nggak kelihatan. Nah mungkin tadi lupa. Nah kan alat bukti itu, jadi kan dulu kan pakai bolongan itu ya untuk menjahit sebelumnya. Jadi sebelah kiri seharusnya kita untuk menjahit. Beliau bolong juga sebelah kanannya Pak, jadi 2 bolongnya. Nah jadi relas dan alat bukti. Waktu itu tebal sekali berkasnya itu. Jadi kata Bapak tidak mau tahu katanya bolongan ini harus tidak ada lagi katanya gitu. Aduh, saya bilang saya ya Pak yang memperbaiki. Iya. Saya bawalah berkas beliau ini, mungkin beliau nggak tahu sampai sekarang. Semua bolongan itu Pak saya tempel. Saya potong bulat-bulat kertas itu satu persatu, tempel dari belakang. Tempel semua dari belakang. Alat buktinya banyak betul, entah perkara apa waktu itu. Jadi ditempel dari belakang itu. Kemudian saya antar lagi sama pimpinan. Gimana kamu buat tadi? Pokoknya Pak tidak bolong lagi. Pokoknya tidak bolong lagi. Nah, saya tidak pernah memberitahu kepada beliau bahwa ada itu. Kenapa? Kita asik aja waktu itu, senyum aja sambil bolong tuh senyum aja. Nggak pernah kasih tahu sama beliau. Karena tebal sekali Pak. Nah, kemudian sudah saya balikan. Yang penting Bapak tidak bolong lagi. Itu kesan yang paling saya teringat terus dengan Ibu Agra Ilahan. Beliau selalu sehat dan selalu bahagia dan selalu berkarya nantinya. Jangan lupa ya Pak ya, ini dia mau bisnis lagi nih Pak. Setelah Purna Bakti ini dia bisnis lagi, yaitu dia akan membuka
tambang emas. Mudah-mudahan kita dapatlah nanti apa namanya? Kesempatan emas nanti. Percian. Semoga sukses nanti. Beliau sudah tanya-tanya tuh di Lombok di mana, karena suaminya orang luar Pak, orang Yunani, jadi mungkin halangan untuk kita emas. Dan kami doakan sukses nanti ya Pak ya. Nanti kasih kabar sama kami kalau tambang emas sudah berhasil. Perjalanan karir Ibu Haja Anggraini ini dari tahun 1993 yaitu hingga tahun 2004 ini telah menoreh sejarah yang sangat bermakna dan punya andil dalam membesarkan lembaga pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Bengkulu. Semoga dharma bakti dan dedikasi beliau selama 31 tahun yaitu menjadi amal jariah dan catatan amal soleh yang berpahala tiada putus dari Allah SWT. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan purna bakti. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia bersama pasangan tercinta dan teruslah berkarya di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit kata indah dan pantun untuk Ibu Anggraini. Hari demi hari, minggu pun berlalu, begitu juga bulan pun silih berganti. Tidak terasa sudah bertahun-tahun lamanya kebersamaan kita di Pengadilan Agama Bengkulu. Banyak suka dan duka telah kita lalui bersama, mulai dari hal yang kecil hingga yang luar biasa. Semuanya begitu indah untuk dikenang dan sulit untuk dilupakan. Menyusun pantun, merangkai irama dibuat menjadi sebuah kisah. Bertahun-tahun kita sekantong bersama, kini tibalah saatnya untuk berpisah. Jalan semangka letaknya di panorama, mandi berenang di dendam tak segan. Suka dan duka telah kita jalani bersama, menjadi kenangan yang begitu indah. Satu lagi, betapa tinggi gunung Kerinci, pelangi terbentang di langit yang biru. Selama memasuki purna bakti, kenanglah selalu kami di Pengadilan Agama Bengkulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini ceria semua, syukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, energi yang terus positif. Hari demi hari kita lanjutkan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu dan salam mari kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para ibu hakim. Bapaknya mana nih? Oh, sudah sidang. Nah, semoga sidangnya sukses. Kemudian juga Pak Sekretaris ini kita sedang apa itu? Sedang apa? Semoga sehat terus Ibu Penitra sini terus juga. Alhamdulillah. Kemudian ini Ibu nama orang Aceh katanya, Ibu orang apa? Orang Ibu katanya orang Jogja. Kemudian ayah orang Aceh, tapi nama orang Aceh, tapi katanya bahasa Aceh hanya bisa IU. IU katanya. IU itu kalau bahasa terpendek di Aceh. I ayu, U kelapa. Jadi kalau ayam kelapa itu dua huruf saja. I U. Ayam kelapa itu bahasa Aceh paling singkat itu. I U air kelapa. Cuma belum bisa bahasa Aceh ya. Nah, sedikit-sedikit seperti itu. Terima kasih dari Panu sebagai Panu sebuah hukum pada PPH dan juga sebagai bendahara sekretaris apa? Di FASPI. Bendahara. Sebentar dengan hubungan. Kemudian para Panu, kemudian para Kasubag, terutama pengantin kita ini, ada pengantin yang datang, ada pengantin yang pergi.
kandidata Ibu Dahlia. Kita kata beliau tadi kan tergambar senangnya. Kata tadi sudah di riwayat 2007 pegawainya di PTA sampai 2013 ya. 2013 mutasi ke Curug ya. 2003 merantau ke Curug. Baru sekarang kembali. Begitu lama. Katanya sudah beberapa kali kita pindah belum. Bahkan hari ini datang. Fa'amma bini madrabika fahadis. Jadi dengan kesempurnaan itu sendiri beliau kasih kita makan kan? Kalau nggak senang itu berani habis sudah nggak senang ini kan luar biasa, terima kasih itu. Masalah ini siapa nih? Katanya dari Ibu Dahlia. Subhanallah. Biasa kalau kami PTA kemarin itu 6 orang kan, patungan seperti itu. Ini 1 orang luar biasa. Karena kenapa? Senang. Kalau senang itu berapapun habis kita tidak akan. Tapi kalau sudah ditempatkan kepada yang nggak benar, datang ketuanya ini makan ya. Wah. Selamat datang ini Ibu Dahlia, kembali ke anak keluarga di sini. Ya, yang macam-macam dengan sekretaris. Akhirnya ya. Jadi kalau sekretaris sudah apa? Sekarang ini kalau ringnya sudah sempit kan. Kalau misalnya mutasi lagi, mudah-mudahan ke PTA, gitu kan? Tapi kadang PTA sudah ada ke PTA lain atau ke PTA ketua yang lain kan, mudah-mudahan tidak gitu. Maka kalau kita baik-baik dengan ketuanya, baik dengan Pak Sekretaris, walaupun domong-domong jangan nampakkan. Seperti dia kerja kita seperti itu, tapi tetap kalau orang Ibu Anggreni bilang bahasa sini apa? Walaupun nanti ketika tapi usahakan tidak ada perbedaan. Sekali lagi selamat datang sama bertugas. Kami mengharapkan mana Ibu Misdah? Wah, saya sudah lihat kami tadi itu. Apa Arsiparis ya? Nah, ini katanya alhamdulillah Pak sudah mengenal datang itu. Sebab saya nggak punya buat tugas sekarang. Jadi Arsiparis seperti itu ya. Semoga tapi tetap saling kerjasama seperti itu. Kan selamat datang sama bertugas. Ini ada pulang ke Curug nah. Dan biasa kadang ketika diganti pulang dulu kan, menyelesaikan tugas-tugas di sana seperti itu. Kan biasa kan gitu kan. Nah, kalau pindah seperti itu pulang dulu, misalnya menyelesaikan tugas-tugas. Gak apa-apa kami mau tapi kalau pulang ke rumah. Kalau pulang ke Curug kita berikan 2-3 hari ya. Tapi nggak lagi Senin besok langsung masuk. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Ya pengalaman yang baik mari tularkan di PA Bengkulu. Kalau yang memang ada yang baik di sana ya kembangkan. Terutama mungkin aplikasi atau apalah. Itu juga bagus seperti tadi kan. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dan selamat mari kita bekerja sama. Karena Ibu Anggreni tadi memang sudah sudah diriwayatkan banyak, beliau sudah menyampaikan kenangan seperti itu, dan tadi Ibu Panitra sudah menyampaikan begitu banyak kenangan indah yang tidak terlupakan. Kalau Ibu Dahlia tadi 1997 ya pegawainya. Ibu 1993, duluan saya 2 tahun. Saya itu 91. Seperti itu. Alhamdulillah sudah 31 tahun berbakti di pengadilan agama ini. Mulai dari Bengkulu tadi ke Jawa 22 PA ya. Nah, kembali lagi ya. Kemarin beliau sudah minta cuti mau pulang dulu ke kampung. Tapi ketika dibilang ini banyak sekali hilang uang ya, nggak jadi. Kalau orang mau bisnis nggak mau hilang gitu ya. Ya gitu kan. Memang dulu kan atau dulu itu kalau 1 bulan 2 bulan lagi mau polisi itu ada MPP apa? MPP nggak ada bertugas, tapi sekarang kita remunerasi 1% saja terasa hilang kan. Uang makan lagi luar biasa, makanya seperti itu nggak bisa. Jadi ya akhirnya beliau sampai batas terakhir. Alhamdulillah ini suatu rahmat. Enggak semua orang bisa mencapai seperti itu. Awal yang baik selesaikan dengan baik. Kemudian kembali ke keluarga. Bagaimana bimbing ketua itu dulu ketika saya kecil dia sama orang tua itu lagu apa perpisahan itu gimana? Yang kasih dah. Walau ini keren nggak? Yang kedua. Rasa berpisah dan air mata.
dengan Ibu Anggraini kita bercerai. Tapi orang sekarang nggak tahu itu kan. Dia bapak kecil-kecil dia aja. Jangan ditanya sebab karena langkah kakiku membawa pergi, sampailah sudah masa bersua, diraih waktu bertemu lagi. Jadi Ibu Anggraini mau dengan bapak cuma sebulan ya. Sebulan, tapi dari seluruh wajah nampak beliau itu ikhlas, wajah ikhlas tadi. Nah, seperti tadi, semoga ya jasa Ibu dinilai ibadah dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tapi sebaik salah adalah kita menyadari kesadaran. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabin. Mari kita biar dulu. Tapi memaafkan, wa'fu wasfahu kata Allah. Nah, sudah lancar. Jadi kita lepas nih ibunda kita Ibu Anggraini kembali ke keluarga yang sudah 31 tahun bersama kita. Nah, sekarang kembali ke keluarga, jalannya sudah baik. Dan tadi bilang kan walaupun beliau itu sudah berumur, tapi masih cita-cita untuk membuka usaha luar biasa. Nah, seperti itu kan, itu suatu semangat bagi kita semua. Jangan banyak yang dicari setelah pensiun, enggak penyakit yang datang kan. Beliau tidak masa mengharapkan seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu Anggraini, terima kasih atas amal bakti Ibu selama di pengadilan ini, dan sebagai pimpinan terima kasih juga telah membantu Pengadilan Agama Bengkulu ini yang sudah cukup baik, dan kembali ke keluarga juga dalam keadaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan asma-Mu yang agung kami haturkan puji syukur kehadiran-Mu, karena atas limpahan rahmat dan kumpul bersama untuk mengucapkan selamat, doa dan penghargaan kepada Ibu Hanja Anggraini Winastuti SH, yang telah mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya bagi instansi yang kami banggakan, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkhusus bagi Pengadilan Agama Bengkulu. Ya Allah yang Maha mentakdirkan, di hari yang membahagiakan ini, Engkau tetapkan ketentuan atas kami untuk berpisah dengan orang yang kami cintai, yaitu Ibu Hanja Anggraini Winastuti SH, yang telah membagikan kebahagiaan kepada kami keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, telah banyak tenaga dan pikiran yang beliau sumbangkan untuk Pengadilan Agama Bengkulu, semata-mata karena pengabdian atas tugas dan juga tanggung jawab yang dia emban. Oleh karena itu ya Allah, terimalah semua baktinya, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, tetapkanlah kedamaian dan keluarga serta orang-orang yang dicintainya, dekatkanlah kepadanya segala kebajikan dan jauhkanlah dari segala keburukan. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi kesulitan serta keberhasilan dalam menaikkan aktivitas baru ke depannya. Ya Allah yang Maha terpuji, karuniakanlah keberkahan kepada kami. Pertemukanlah kami dalam pertemuan yang senantiasa Engkau rahmati, dan seandainya Engkau pisahkan kami, maka pisahkanlah kami dalam ampunan dan keriduan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo kita makan.
dah, kayak gini. Wah, masalah habis. Iya. Kak, salam, Kak.